Ketika kedamaian dunia berada di ujung kehancuran akibat kemunculan organisasi teroris Black Cross Army. Salah satu organisasi pemerintah terpaksa membentuk Eagle, The Earth Guard League, sebagai benteng pertahanan terakhir umat manusia. Tanpa ampun, Black Cross Army mengirim 5 agen elit ke Jepang untuk memusnahkan seluruh cabang Eagle. Menyisakan hanya 5 orang yang berhasil bertahan hidup. Para penyintas ini kemudian dipanggil ke sebuah markas rahasia yang tersembunyi di bawah toko makanan ringan bernama Gon, tempat Komandan Eagle Jepang, Gonpachi Edogawa merekrut mereka untuk misi terakhir dan melahirkan Go Ranger. Dilengkapi kostum tempur elektronik yang memberi kekuatan dan kecepatan di luar batas manusia. Kelima Go Ranger bersumpah menghentikan ambisi Black Cross Army dan menjatuhkan pemimpinnya bernama Black Cross Führer demi memulihkan kedamaian dunia. Dipimpin oleh Tsuyoshi Kaiji, seorang pemain futsal pemakai armor merah, mereka bersiap menyatukan kekuatan. Namun sebelum perkenalan sempat dilakukan, laporan darurat masuk bahwa Black Cross Army telah menculik sekelompok anak TK yang sedang studi tur. Hal ini memaksa para Go Ranger segera bergerak menuju lokasi dengan motor kreditan, becak sumbangan yang dimodifikasi, hingga pesawat bekas dari Rusia. Tanpa bantuan peta digital, mereka memulai misi penyelamatan pertama mereka. Melihat pasukan Eagle tiba di lokasi, Brimob yang berjaga segera melepaskan tembakan. Sementara seorang guru yang berhasil diselamatkan mengungkapkan bahwa anak-anak mereka disekap di dalam sebuah bus yang terparkir di gudang dan telah dipasangi bom. Tanpa membuang waktu, 2 anggota Eagle menggunakan pesawat canggih mereka untuk menghancurkan gudang tersebut dan mengangkat bus tepat sebelum ledakan besar terjadi. Di saat yang sama, Kaiji mengejar pasukan Black Cross Army yang melarikan diri. Namun situasi berbalik ketika ia justru disudutkan dan nyaris kalah. Saat kemenangan tampak di depan mata, Black Cross Army dikejutkan oleh kemunculan 4 pahlawan lain dengan warna berbeda. Hal ini membuat Kaijo berubah ke wujud merahnya. Maka untuk pertama kalinya, 5 pasukan elit Eagle berkumpul sebagai Go Ranger. Mereka langsung menjalankan misi perdana dengan memberantas pasukan bawahan Black Cross Army dengan mudah. Bahkan seorang petinggi yang mencoba kabur pun tak lolos. Ketika mereka menghabisinya dengan tendangan bola futsal ala Lionel Messi yang berujung ledakan dahsyat. Kabar ini segera mengguncang pemimpin tertinggi Black Cross Army, Black Cross Führer yang menyadari bahwa Go Ranger kini menjadi ancaman serius bagi ambisinya dalam memusnahkan umat manusia dan menguasai dunia secara mutlak. Menggunakan kekuatan sihir alih-alih teknologi. Kelima Go Ranger itu adalah Kaijo sang Ranger Merah, Akira Shinmei sebagai Ranger Biru, Daita Oiwa sebagai Ranger Kuning, Peggy Matsuyama sebagai Ranger Pink, dan Kenji Asuka sebagai Ranger Hijau. Anggota Eagle yang sebelumnya tersebar di seluruh Jepang, kini bersatu akibat serangan Black Cross Army. Adegan kemudian beralih ke sekelompok peneliti Eagle yang tengah menguji senjata laser buatan. Hingga ketenangan mereka hancur saat pasukan Black Cross Army tiba-tiba muncul dan mengacaukan segalanya. Salah satu pimpinan penelitian Eagle, Pak Mahput, diculik oleh Black Cross Army karena senjata ciptaannya memiliki daya hancur luar biasa. Bahkan mampu mengubah manusia menjadi abu. Sehingga mereka memaksanya untuk terus mengupgrade senjata tersebut dengan ancaman nyawa anaknya. Kabar ini segera sampai ke markas Go Ranger. Karena targetnya adalah staf Eagle sendiri, mereka memutuskan membagi tim. Kenji dan Daita dikirim ke rumah Pak Mahput untuk memastikan keluarganya aman. Sementara Peggy, Akira, dan Kaijo menuju lokasi penyanderaan. Sesampainya di rumah, Kenji dan Daita mendapati sang istri dalam kondisi lemah namun anaknya masih selamat. Sementara di tempat lain, tim Kaijo langsung diserang oleh pasukan Black Cross Army yang menggunakan senjata hasil rancangan Pak Mahput. Hal ini memaksa ketiga Ranger berubah dan bertarung melawan unit Zoldar. Pasukan bertopeng hitam yang dipimpin seorang Gold Mask. Saat para Zoldar mulai tumbang, Gold Mask mencoba mundur setelah sempat melukai Ranger Biru. Sebelum akhirnya kabur akibat ledakan serangan Ranger Pink. Adegan kemudian berpindah ke angkringan Pak Gon, tempat anak Pak Mahput bernama Udin dirawat oleh staf Eagle. Sementara di lokasi lain Gold Mask menguji senjata baru tersebut dan menghancurkan sebuah jembatan besar hanya dengan satu tembakan. Tak lama kemudian, Udin kabur dari markas Eagle untuk mencari ayahnya. Membuat para Ranger berpencar mengejarnya. Namun semuanya terlambat ketika Zoldar kembali menculiknya. Peggy dan Kaijo melanjutkan pencarian. Mereka yakin bahwa Udin akan dijadikan alat ancaman agar Pak Mahput mau menyempurnakan senjatanya. Hingga di tengah pencarian Gold Mask dan pasukannya muncul kembali. Namun kali ini kedua Ranger memilih menyerah dan ditahan demi menjalankan misi yang jauh lebih besar daripada sekadar bertarung. Sesampainya di penjara, Peggy dan Kaijo mendapati Udin telah lebih dulu disandera.
Sementara Kenji dan Daita masih melakukan pencarian tanpa mengetahui bahwa Peggy, Kaijo, Udin, bahkan Pak Mahpud akan dijadikan objek eksperimen senjata rampasan Black Cross Army. Namun semua itu ternyata bagian dari rencana Kaijo yang diam-diam mengirimkan sinyal darurat ke Akira yang masih stay di markas. Meski tangannya masih cedera, Akira segera menuju lokasi menggunakan pesawat bekas yang ia beli secara second dari Rusia. Tepat saat eksekusi akan dimulai, ia muncul mengacaukan barisan Zoldar dengan serangan udara mendadak. Kesempatan itu dimanfaatkan Peggy dan Kaijo untuk membebaskan diri dan bertarung. Sementara Akira mengevakuasi Udin dan Pak Mahpud ke dalam pesawat. Setelah misi penyelamatan berhasil, para Ranger berubah ke wujud tempur, disusul kedatangan Kenji dan Daita yang akhirnya bergabung. Membuat kelima Go Ranger bersatu dan memulai pertempuran sengit. Karena masih berada di episode awal, kekuatan musuh belum sebanding, dan para Ranger bahkan sempat mempermainkan mereka menggunakan bola futsal. Hingga satu serangan dahsyat mengakhiri hidup Goldmask untuk selamanya. Namun ancaman belum berakhir, karena Black Cross Army telah merakit sebuah rudal dari senjata buatan Pak Mahpud. Tanpa kepanikan sedikit pun, rudal berhasil dihentikan oleh Ranger Biru hanya dengan satu anak panah saja. Cerita kemudian berpindah ke lokasi lain, di mana sekelompok ilmuwan tengah mengembangkan senjata nuklir baru di sebuah menara uji coba. Di mana hal ini membuat Black Cross Führer semakin percaya diri untuk menghancurkan dunia. Namun secara tak terduga salah satu ilmuwan diam-diam mengirimkan pesan rahasia melalui seekor merpati. Pesan itu akhirnya sampai ke restoran Gon melalui seorang agen Igel. Lengkap dengan rencana, lokasi, dan target ledakan, mendorong para Go Ranger segera menggelar rapat darurat dan menyiapkan penyusupan untuk menghentikan detonator. Daita dan Kaijo ditugaskan menyusup langsung ke laboratorium tersebut. Meski dikenal sebagai anggota paling ceroboh di tim, Daita berhasil menyusup ke laboratorium bersama Kaijo berkat arahan yang matang. Keduanya sukses mengamankan detonator tanpa terdeteksi. Namun saat hendak keluar, satu kesalahan kecil Daita membuat keberadaan mereka terbongkar. Upaya pelarian pun terhenti ketika pemimpin operasi kali ini bernama Bronze Mask memutus jalan mereka. Hingga akhirnya datang tepat waktu dengan pesawat sekennya dan mengevakuasi kedua rekannya. Di sisi lain, Bronze Mask mulai curiga bagaimana Go Ranger bisa mengetahui rencana rahasia mereka. Hingga kecurigaannya terbukti ketika seorang staf Parubaya ketahuan sebagai Intel Igel. Kemudian sang Intel mencoba kabur namun langsung diserang sampai menemui ajal. Setelah diperiksa, sang Intel meninggalkan sebuah alat komunikasi rahasia di sakunya. Sementara itu di markas Go Ranger, detonator berhasil diamankan. Tak lama sebuah sinyal pertemuan dari Intel bernama Agen 003 diterima. Daita yang menganggap ada informasi penting, membuatnya bergerak lokasi tanpa mengetahui bahwa langkahnya telah diawasi Bronze Mask. Di tengah perjalanan, Daita bertemu anak tetangganya dan mengajaknya makan bergizi gratis di restoran Gon. Tanpa sadar 4 pelanggan lain yang memesan Indomie goreng ternyata adalah Zoldar yang menyamar dan memaksa Gon menunjukkan lokasi markas Go Ranger. Hingga akhirnya para Zoldar menculik sang bocah saat Daita menolak. Merasa bertanggung jawab, Daita mengejar mereka ke sebuah villa, di mana ia tergoda nasi uduk di atas meja dan tanpa sadar terjebak dalam perangkap Bronze Mask. Kemudian menuntut pertukaran detonator dengan nyawa bocah tersebut. Dengan berat hati Daita menyetujui kesepakatan dan menyerahkan detonator. Daita pun setuju dan mengaturkan jadwal pengembalian barang itu. Singkat cerita mereka bertemu di simpang Jalan Tugu Pancoran. Namun Bronze Mask menunjukkan kelicikannya karena bocah itu ternyata telah diganti boneka. Hal ini memicu amarah Daita yang langsung berubah dan bertempur melawan Zoldar yang hendak memasang bom nuklir. Tak lama keempat Go Ranger lainnya tiba tepat waktu untuk menghentikan pemasangan bom melalui pertempuran sengit. Ranger biru, merah, hijau, dan kuning bertempur habis-habisan mengerahkan seluruh kemampuan mereka. Sementara Ranger pink fokus menghentikan bom dan menyelamatkan sang bocah. Meski pasukan Zoldar berhasil dilumpuhkan, Bronze Mask tak tinggal diam dan maju bertarung dengan kekuatan penuh melawan kelima Ranger. Setelah Ranger pink sukses menggagalkan ledakan, para Go Ranger pun melancarkan jurus pamungkas mereka menggunakan bola futsal sederhana, yang ternyata cukup untuk melumpuhkan Bronze Mask hingga hancur selamanya. Kabar keberhasilan penjinakan bom ini segera sampai ke kepolisian. Dan sejak saat itu Go Ranger dipercaya sebagai kunci terakhir dalam menjaga keamanan kota. Sebelum episode berakhir, kita diperkenalkan dengan 3 perempuan yang bekerja di restoran Gon yang merupakan Agen 07, Agen 08, dan Agen 09. Mereka adalah para intel rahasia yang akan membantu Gon dan para Go Ranger mengumpulkan informasi penting tentang musuh utama mereka dengan menyamar sebagai pelayan restoran GON.
Dan dengan begitu, episode kali ini pun berakhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya.